Sesuai judul, hari ini aku akan mereview keyboard terbaru dari Rexus yang baru banget launch, yaitu Rexus Daiva RX D68. Sebelum bahas produknya, kita bahas packagingnya dulu. Desain boxnya ini terbilang oke, dengan warna abu tua dan muda ditambah tulisan Daiva di bagian tengah. Pada bagian belakang box terdapat spesifikasi serta pilihan switch-nya. Di paket pembeliannya, kita akan mendapatkan buku manual, kartu garansi, kabel Type-C, 4 buah switch cadangan, serta switch dan keypuller yang dijadikan satu. Sekarang kita bahas keyboardnya. Koneksi keyboard ini masih wired menggunakan Type-C kabel dengan posisi colokan yang berada di bagian kiri. Posisi yang cocok banget buat kalian yang mau pakai coil kabel. Untuk case-nya, Daiva ini menggunakan bahan plastik yang cukup solid. Dipegang pun berasa padat. Sayangnya, case-nya ini berasa pingin banget, apalagi kalau kita menekan spacebar-nya. Pada bagian bawahnya tidak ditemukan peninggi, hanya terdapat rubber di keempat sisinya. Ditambah, sudut kemiringannya ini rendah banget, sekitar 2 derajat saja, sehingga saat typing menjadi cepat lelah. Harusnya dengan sudut kemiringan serendah ini setidaknya ada peninggi di bagian bawah keyboardnya. Keycaps-nya berbahan ABS yang sudah double shoot dan lumayan rapi. Walaupun double shoot-nya nggak setebal double shoot third party, tapi untuk keycaps bawaan cukup oke lah. Profile keycaps-nya pun OM, jadi walaupun PCB-nya masih north facing tapi terhindar dari interference. Legend-nya juga cukup oke dan terdapat fungsi-fungsi untuk tombol FN. Lanjut ke bagian switch-nya. Daiva ini diberikan 3 pilihan switch, yaitu Automu Brown, Automu Blue, serta Automu Red. Dan unit yang aku review ini menggunakan Automu Red switch. Untuk soketnya, keyboard ini sudah hot swap 5 pin yang sayangnya hanya kompatibel dengan switch Automu dan teman-temannya. Sayang banget 5 pin hot swap tapi belum hot swap universal. Ya, walaupun hot swap Automu 5 pin ini ada gunanya. Seperti saat kalian ingin mengganti switch-nya dengan boba U40 atau KTT Strawberry, jadi tidak perlu memotong 2 pin plastiknya. Pengalaman yang kurang menyenangkan adalah ketika ingin melepas switch. Switch-nya ini susah banget dilepas walaupun sudah menggunakan switch puller third party. Harus dipaksa banget sampai kadang takut ngerusak switch-nya. Untuk stabilizernya sudah factory loop, rattle dan tickingnya nggak ada. Pengalaman out of the box-nya pun cukup menyenangkan karena nggak perlu ribet benerin stabilizer. Kalau kita bongkar stabilizernya, kita bisa melihat kalau stemnya ini udah pre-clip, jadi nggak perlu dipotong lagi. Dan loopnya ini ternyata hanya di bagian ujung wire, stem, serta housing. Pada bagian siku wire-nya terlihat kering, tidak di loop. Jadi kalian bisa loop pada bagian sikunya ini untuk memaksimalkan performa stabilizernya. Kalau kita bongkar case-nya, kita bisa melihat kalau di dalamnya terdapat plate EvaFoam. Ini nilai plus sih karena keyboard lainnya biasanya hanya menyertakan case foam. Walaupun tidak ada case foam, tapi case foam lebih mudah dibuat dibanding EvaFoam plate. Tinggal beli EvaFoam dan potong sesuai ukuran case-nya. Selain itu, kita juga lebih fleksibel dalam memilih bahan foamnya. Sayangnya, kalau kita lihat PCB-nya, LED SMD-nya ini nonjol, yang ngebuat LED-nya ini akan mentok di beberapa switch yang tidak memiliki lubang untuk LED SMD seperti ini. Langsung saja kita ke sound test-nya. Ya memang, dengan harga 429.000, Rexus Daiva RX D68 ini adalah keyboard 65% paling murah.
Cuma kalau kalian gak butuh arrow, kalian bisa lirik keyboard 60% yang sudah hot swap universal di harga yang sama. Tapi kalau kalian butuh layout 65% dan cuma punya budget 400.000, ya cuma keyboard ini pilihan yang tepat. Oke, itu aja dari aku. Jika kalian punya pertanyaan atau kritik dan saran bisa kalian tinggalkan di kolom komentar. Aku Fainila, terima kasih.